Itu Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun keberadaan Anda, para pendengar setia dan para pemirsa radio online Palopo Mengaji dan juga media sunnah Kabupaten Bantaeng. Alhamdulillah, kembali di petang hari ini kita dipertemukan dalam rangka untuk tafaqquh fid din, dalam rangka untuk menuntut ilmu, mengambil bagian-bagian dari apa-apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu telah didapatkan oleh para ulama-una rahimahumullahu jami'an wa hafizahumullahu alladhi ahya. Ilmu syar'i yang dengannya kita membangun seluruh amalan soleh. Ilmu syar'i yang merupakan landasan daripada seluruh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ilmu syar'i adalah kebutuhan pokok dan mendasar bagi setiap muslim maupun muslimah, sebab dengan ilmu syar'i tersebut dapat diketahui apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan kewajiban dari si hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan ilmu syar'i pula diketahui apa-apa yang menjadi perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan insyaallah kembali kita akan lanjutkan di kesempatan ini, di pertemuan ini, rambu bagi setiap penuntut ilmu yang dengannya hendaknya seorang muslim atau muslimah menjadikan sebagai patokan di dalam ia belajar dan di dalam ia menerapkan apa-apa yang sudah ia pelajari. Dan kita masih di pembahasan tentang perkara yang merupakan kesalahan atau kekeliruan yang mesti untuk diluruskan, yang perkara ini kadang ada pada penuntut ilmu dan juga terkadang ada pada selain daripada penuntut ilmu. Dan di antara perkara tersebut, setelah sebelumnya kita menyebutkan tentang al-hasad, yaitu al-ifta'u bighairi ilmin. Ini kesalahan yang kedua, kekeliruan yang kedua, yaitu
berfatwa tanpa berdasarkan ilmu. Berfatwa tanpa berdasarkan tanpa berdasarkan ilmu. Nah, bisa juga kita katakan berbicara tentang agama Allah tanpa berdasarkan ilmu. Berbicara tentang syariat Islam tanpa disertai dengan ilmu syar'i. Ini semakna. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, al-ifta'u mansibun 'azimun. Yang namanya berfatwa itu adalah kedudukan yang agung, posisi yang agung di dalam agama, yakni mengeluarkan fatwa, menyebutkan dan menjelaskan hukum-hukum agama. Orang yang melakukan seperti ini dan dia adalah memang orang yang ahli di dalamnya, layak untuk berfatwa, ini adalah kedudukan yang agung, kedudukan yang besar. Bihi yatasadda sahibuhu li bayani ma yashkilu 'ala al-'ammati min umuri dinihim. Sebab dengan berfatwa itu, seorang yang berfatwa dapat menampakkan kebenaran dan menjelaskan kepada umat ini dari perkara-perkara agama mereka, wa yurshiduhum ila siratil mustaqimi, sekaligus membimbing umat ini dan secara umum adalah al-ammah, masyarakat awam, sekaligus membimbing mereka kepada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Lidzalik kana hadzal mansibul 'azim la yatasaddaru lahu illa man kana ahlan lah. Oleh sebab itulah maka berfatwa ini adalah posisi yang besar, kedudukan yang agung, yang tidak boleh untuk menduduki posisi dan kedudukan itu, yakni ahli fatwa, kecuali mereka yang memang ahli, mereka yang layak dan pantas untuk berfatwa. Lidzalik yajibu 'alal ibadi ayattaqullaha ta'ala wa an la yatakallamu illa an 'ilmin wa basirah. Oleh sebab itu pula maka wajib atas setiap hamba-hamba Allah agar mereka ini bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berbicara kecuali berdasarkan ilmu dan basirah, kecuali berdasarkan ilmu dan basirah. Wa an ya'lamu anna Allah wahdahu lahul khalqu wal amr, dan hendaknya dia mengetahui bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala semata
yang menciptakan dan ia mengatur segala urusan. Fala khaliqu illallah wala mudabbiru lil khalqi illallah wala syari'atun lil khalqi siwa syari'atillah. Oleh sebab itu tidak ada pencipta kecuali hanya Allah semata. Dan tidak ada yang mengatur, memelihara segala urusan untuk makhluk di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada syariat, ya, tidak ada syariat untuk makhluk selain daripada syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa alladhi yujibu asy-syai' wa huwa yuharrimu. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mewajibkan sesuatu, membolehkan sesuatu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk mengharamkan sesuatu. Wa huwa alladhi yandabu ilaihi wa yuhalliluh. Sebagaimana hanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk membolehkan dan menghalalkan sesuatu. Walaqad ankara Allahu ala man yuhalliluna wa yuharrimuna bi ahwa'ihim. Faqala ta'ala Qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizkin faja'altum minhu haraman wa halalan Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi tafsirun wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini dalam surah Yunus ayat 59 dan 60. Allah Subhanahu wa taala mengingkari dan membantah kepada siapa saja yang lancang menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, dan itu berdasarkan hawa nafsu, ya, lancang menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Nah, Allah sebutkan dalam surah Yunus ayat 59 dan 60. Qul, katakan, ya, ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Katakan kepada mereka, ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizkin. Bagaimana pendapat kalian terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kalian berupa rezeki? Faja'altum minhu haraman wa halalan. Tetapi dari rezeki yang Allah turunkan tersebut kepada kalian, kalian malah menjadikan di antara rezeki itu ada yang haram, ada yang halal. Qul Allahu azina lakum am 'ala Allahi tafsirun. Apakah kalian sudah mendapat izin dari Allah, yakni berani mengharamkan,
berani menghalalkan. Ya. Kalian sudah dapat izin dari Allah atau Allah taftarun. Kalian telah membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 116 dan 117. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haram. Dan jangan kalian berkata, jangan kalian berucap sebagaimana yang diungkapkan oleh lisan-lisan kalian dengan dusta. Hadza halal wa hadza haram. Ini halal, ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib. Dan itu kalian mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya mereka yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah beruntung. Kalau tidak akan pernah beruntung, maka pasti rugi. Nah, mata'un qalilun wa lahum 'adzabun 'alim. Mereka hanya mendapatkan mata'un qalil, ya, sedikit dari kesenangan. Tetapi nanti di akhirat walahum 'adzabun 'alim. Bagi mereka adalah azab yang amat pedih. Kedua, ayat ini merupakan pengingkaran Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang lancang melangkahi haknya Allah Subhanahu wa taala di dalam mengharamkan atau menghalalkan. Ya. Nah, wa inna min akbaril janayat ayyaqul al-syakhsu an syai'in innahu halalun wa huwa la yadri ma hukmullahi fihi. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dan sesungguhnya termasuk di antara kejahatan terbesar, ya, termasuk di antara kejahatan terbesar adalah ketika seseorang berbicara tentang sesuatu, ya, disifati dengan akbarul jinayat. Ya. Nah, ketika seseorang berbicara tentang sesuatu bahwa ini halal, padahal dia tidak mengetahui apa-apa dari hukum Allah pada perkara tersebut. Nah, atau yaqulu 'ani syai'i innahu haramun wa huwa la yadri an hukmillahi fihi. Sebaliknya, seseorang yang berbicara tentang sesuatu, dia katakan itu adalah haram, padahal dia tidak tahu tentang apa-apa dari hukum Allah pada perkara tersebut. Dia enggak tahu. Nah, atau yaqulu 'ani syai'i
innahu wajibun wa huwa la yadri anna Allah aujabahu. Atau dia berkata tentang sesuatu, ya, apa itu? Sesuatu itu, ini wajib, ya, ini wajib. Sementara dia tidak tahu bahwasanya Allah itu mewajibkannya atau tidak. Nah, wa yaqulu 'ani syai'i innahu ghairu wajibin huwa la yadri anna Allah lam yujibu. Atau dia berbicara tentang sesuatu, bahwa sesuatu itu tidak wajib, tapi dia sebenarnya tidak tahu bahwasanya Allah itu tidak mewajibkannya. Nah, inna hadhihi jinayatan wa su'a adabin ma'allahi azza wa jalla. Orang yang melakukan seperti yang disebutkan tadi itu telah melakukan kejahatan dan telah melakukan, ya, adab dan akhlak yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang-orang yang melakukan kejahatan seperti ini kadang, ya, tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, tidak dianggap sebagai pelaku kriminal, nggak kena pasal. Iya, padahal dampak negatif yang ditimbulkan dari orang yang berbicara tanpa ilmu itu dahsyat, jemaah. Dahsyat. Sangat-sangat berbahaya. Membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain, dan membahayakan orang banyak. Nah, makanya wajar dianggap oleh para ulama dan disebutkan dengan demikian, itu akbaru jinayat, itu kriminal yang paling besar. Ya? Nah, kejahatan yang terbesar itu bicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sampai segitunya? Ya. Nah, orang yang berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, pertama, seperti yang kita sebutkan tadi, akan membahayakan dirinya sendiri di dunia dan di akhirat. Apa buktinya? Ya, ingat hadits riwayat Bukhari dan Muslim, haditsnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala tentang kisah dari kalangan Bani Israel yang diceritakan oleh Nabi, yaitu kisah tentang 99 pembunuh 99 orang. Ya. Orang tersebut sudah membunuh 99. Itu mungkin bisa masuk ke dalam Guinness Book of Record. Ya. Luar biasa, 99 nyawa dia bunuh. Kira-kira itu kejahatan apa enggak? Kejahatan. Orang semua tahu dan yakin. Allah mentakdirkan dia meraih hidayah. Dia ingin bertobat. Maka dia katakan dullani ila
a'lami ahli al-ard. Tunjukkan kepada saya orang yang paling berilmu. Saya mau datangi, saya mau sampaikan, saya mau bertobat supaya diberikan solusi. Nah, maka ditunjukkanlah dia kepada seorang abid, ahli ibadah. Tahu ahli ibadah? Kalau ahli ibadah itu luar biasa. Jangan pernah menanyakan prestasi ibadahnya. Nak kalah kok. Dia tidak hanya sibuk dengan yang wajib, tapi yang sunnah saja dia sibuk. Yang mubah saja dia sibuk. Ahli ibadah. Luar biasa. Nah, tapi satu kekurangannya, ahli ibadah ini tidak berilmu. Hanya itu kekurangannya. Walaupun sebenarnya itulah kekurangan yang terbesar. Maka dia pun mendatanginya, tanya, sampaikan, curhat. Ini qataltu tis'an wa tis'ina nafsan. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada solusi, ada jalan keluar? Saya mau bertobat. Kurang lebih seperti itu. Ini ahli ibadah. Tadi kan sudah disebut, dia tidak ada dari sisi ilmu. Biasanya kalau tidak ada dari sisi ilmu, yang dia pakai dalam menimbang sesuatu apa? Perasaan. Pasti perasaan dipakai. Akhirnya apa? Dapat curhatan seperti itu. Ya, kurang lebih luar biasa dosamu. Ya memang luar biasa. 99. Karena terbawa perasaan sepertinya. Dosamu terlalu besar. Dosamu terlalu besar, tidak muat. Susah untuk bertobat. Tidak ada jalan tobat kalau sudah terlalu besar begini. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Ini orang yang sudah mau tobat, sudah mau hijrah, kalau bahasa zaman now, sudah mau hijrah, dipatahkan semangatnya, dipotong jalannya, tenawan tong. Akhirnya dia mengambil jalan yang pintas, lebih pintas dari jalan tol yang pernah dibuat oleh manusia. Karena jalan tol itu kan panjang, ini tidak. Tak kalami. Akhirnya itu orang dibunuh juga. Dibunuh juga. Maka genap korbannya berapa? 100 jemaah. Lihat, orang bicara tanpa ilmu, hasilnya apa? Mati kok. Membahayakan jiwanya. Nah, membahayakan jiwanya. Mati dia akibat bicara tanpa ilmu. Nah, akhirnya dia tanya lagi, tunjukkan kepada saya siapa orang yang paling berilmu. Maka ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib ini bukan orang yang ahli, bukan cuma ahli ibadah, tapi orang yang berilmu. Dia datangi, dia sampaikan, dia sudah membunuh 100 orang. Apakah masih ada solusi? Masih ada jalan untuk bertobat? Maka apa kira-kira solusi yang diberikan oleh ahli ilmu tersebut? Di antara yang disampaikannya secara makna, apa yang menghalangi untuk bertobat?
Apa yang menghalangimu untuk bertobat? Harapannya besar, dia pun bertobat. Ya, sebab memang Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Ya. Allah mengampuni semua dosa tanpa kecuali. Ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Dalam surah Az-Zumar, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, ya, bahwasanya Allah mengampuni semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Ini orang berilmu tahu itu. Sebanyak dan sebesar apapun dosamu, kalau anda mau bertaubat, Allah Maha menerima taubat. Akhirnya dia bertobat. Sebagai realisasi dari tobatnya, dia disuruh pindah, suruh hijrah, ya, dari kampungnya. Kampungnya itu kan pengaruh temannya, sahabatnya, kawan-kawannya besar. Kalau orang mau hijrah, tapi masih sama teman-teman lamanya yang bejat, yang durjana, gimana bisa hijrah? Maka dia suruh pindah kamu dari kampung ini ke kampung sana. Iya. Qadarallahu ma syaa fa'ala, dalam perjalanan itu dia meninggal. Ya. Dan saya tidak akan sebutkan sampai akhir hadis. Di sini yang saya ingin tekankan, lihat bagaimana bahayanya orang berbicara tanpa ilmu. Ya. Membuat dia terbunuh. Belum lagi dosanya nanti di akhirat. Kenapa? Dia berbicara tentang apa-apa yang itu adalah haknya Allah. Itu dosa besar. Nanti akan datang ayat yang menyebutkan bahwasanya itu termasuk dosa besar, berbicara tanpa ilmu. Yang kedua, membahayakan orang lain. Bagaimana untuk membahayakan orang lain? Ya. Hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Itu diriwayatkan oleh Imam Abu Daud As-Sijistani dalam sunannya. Ketika Rasulullah mengirim, kalau tidak salah, sariyah, rombongan. Rasulullah mengirim rombongan. Tapi kalau Rasulullah mengirim rombongan, itu rombongan perang. Ya. Bukan rombongan untuk berdakwah. Rombongan untuk perang, ya. Rasulullah hendak ngirim rombongan untuk berdakwah. Beliau kirim 1-2 orang. Orang yang dianggap layak berdakwah. Bukan satu kompi. Bukan. Kalau satu kompi, 1 batalion untuk perang itu. Ya. Jangan salah paham, ya. Kalau untuk pergi berdakwah, tidak boleh sembarangan. Makanya Nabi cuma ngirim 1-2 orang. Wilayah itu 1 orang, wilayah itu 1 orang, wilayah itu 2 orang, kayak begitu. Tidak dikirim. Ini ke sana 1 batalion, ini 1 batalion ke sana. Mau perang. Di dalam perjalanan itu ada salah seorang dari anggota pasukan, ya, yang kepalanya kena batu, ya, terkena batu, berdarah. Akhirnya dibalut kepalanya. Allah mentakdirkan malamnya itu dia mimpi basah. Itu orang yang kepalanya terluka, mimpi basah. Ya. Dalam kondisi seperti itu dia tanya sama kawan-kawannya, apakah saya ada keringanan untuk tidak mandi janabah? Saya mimpi basah, kepala saya ini bocor. Ya, khawatirnya kalau mandi cuaca dingin, ya bisa innalillah, kan gitu. Ya.
Tapi kawan-kawannya ini begitulah kalau bicara tanpa ilmu. La, ya, mana najidu laka rukhsah. Kami tidak lihat kamu ada rukhsah, tidak ada keringanan buat Anda. Ya, tidak ada. Akhirnya apa? Faghasala famata. Dia pun mandi. Akhirnya dia innalillah. Dia wafat. Bayangkan ya, bahayanya bicara tanpa ilmu ya. Membahayakan orang lain. Nah, kita ringkas hadis tersebut. Ini kemudian ketika mereka pulang disampaikan kepada Nabi peristiwa itu. Bukan main marahnya Nabi. Ya. Sampai beliau katakan apa? Iya. Qatalahumullah. Mereka sudah membunuhnya. Ya. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu fa inna ma syifa'ul 'ayyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya sama orang yang tahu? Obat dari kebodohan itu bertanya. Marah sekali Nabi. Kenapa bicara tanpa ilmu, hasilnya nyawa orang melayang? Nah, kalau di zaman kita ini bukan cuma nyawa melayang. Bicara tanpa ilmu hasilnya apa? Banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Ya, banyak orang berbicara, ayo kita demo, kita ini, kita anu. Lihat kerusakan yang terjadi. Kerusakan yang terjadi, lihat. Nah, karena memang tujuannya mereka berdakwah mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya. Mereka dikader sebanyak-banyaknya, ya, supaya loyal dan taat pada organisasi dan nanti bisa digerakkan untuk tujuan tertentu. Makanya tidak ada dalam kamusnya mereka itu, ya, kajian itu wajib, enggak. Ya, enggak ada itu. Ya. Ibaratnya itu sunnah, mungkin sunnah mutlak. Kalau bukan sunnah ghairu muakkadah, ente mau datang belajar kajian, tidak ada masalah. Tapi kalau liqa khusus yang kadang disebut dengan tarbiyah, dihubungi, ditelepon, di apa? Sebab disinilah pembentukan karakter dan loyalitas. Loh, kok bisa begitu? Ya, saya pernah rasakan. Ya, saya pernah rasakan kok. Nah, hasilnya apa jemaah? Hasil kerusakan. Membolehkan demonstrasi. Dalilnya apa? Dihalalkan dan dibolehkan oleh pemerintah. Masya Allah. Bayangkan dalilnya itu, hujahnya itu. Padahal begitu banyak yang dibolehkan dan dilegalkan oleh pemerintah, tapi hukumnya haram dalam Islam. Apakah itu Anda katakan boleh juga karena dilegalkan oleh pemerintah? Seperti misalnya masalah riba, ya, itu kan legal, ya, buktinya bank-bank konvensional milik pemerintah itu praktekkan itu. Apakah dengan itu Anda juga berani katakan riba itu halal karena dibolehkan oleh pemerintah? Aneh bin ajaib. Dan lebih aneh lagi, mereka mengaku, iya, bermanhaj ahlus sunnah wal jamaah, ya, mengikuti salafus saleh. Itu aneh bin ajaibnya. Nah, salafus saleh dari mana? Dari Hong Kong. Nah, aneh. Ini jemaah sekalian. Jadi sangat berbahaya ya ketika seseorang itu berbicara tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Nah, kemudian
kaifa ta'lamu ayyuhal 'abdu anna al-hukmu lillahi thumma tataqaddamu baina yadayhi fataqulu fi dinihi wa syari'atihi ma la ta'lam. Bagaimana mungkin, ya, wahai hamba-hamba Allah, Anda itu tahu bahwasanya permasalahan penetapan hukum itu adalah haknya Allah, ya, itu haknya Allah, tetapi Anda mendahului Allah di dalam masalah ini, ya, di dalam menetapkan hukum, mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau berbicara di dalam agama Allah dan syariat Allah dengan sesuatu yang tidak engkau ilmui. Nah, laqad karrara Allahu al-qawla alaihi bila ilmin bisyirki bih faqala subhanahu qul innama harrama rabbil fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ini yang saya sebutkan tadi, ya, Allah menggandengkan, ya, antara berbicara dengan tanpa ilmu dengan dosa kesyirikan, ya, dengan dosa kesyirikan. Coba simak ayatnya, terdapat dalam Kul, katakan wahai Muhammad, innama harrama rabbil fawahisya, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atau Tuhanku, Rabbku telah mengharamkan kekejian, wa ma dhahara minha wa ma batan, baik itu yang nampak ataupun yang tidak nampak, wal ithma wal bagi, sebagaimana mengharamkan yang namanya dosa dan tindakan melampaui batas, ya, bighairil haqqi, tanpa alasan yang benar, wa an tusyriku billahi ma lam tunazzil bihi sultana, engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak turunkan sultan, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, sebagaimana Allah mengharapkan kalian berbicara atas Allah tanpa ilmu, berbicara atas Allah dengan sesuatu yang kalian tidak ilmui. Ya, ini diharamkan dan digandingkan dengan dosa syirik. Ya, walau demikian kita tidak katakan dosa berbicara tanpa ilmu ini setara atau selevel dengan syirik, tidak. Tapi digandengkan seperti itu menunjukkan levelnya dosa besar. Nah, levelnya dosa besar. Wa inna katsiran minal 'ammati yufdi ba'dhum ba'dhan bima la ya'lamun fatajiduhum yaquluna hadha halalun aw haramun aw wajibun aw ghairi wajibun wa hum la yadruna an zalika syai'a afala ya'lam haula'i anna Allah ta'ala sa'ilahum amma qalu yawmal qiyamah. Banyak, ya, kata beliau, sungguhnya banyak dari kalangan masyarakat awam, ya, yang mereka ini berfatwa sebahagian kepada sebahagian yang lain. Mereka berfatwa dengan tanpa berdasarkan ilmu. Kita akan jumpai mereka, kita akan dapati mereka, mendengarkan mereka berkata, ini halal, ini haram, atau ini wajib, ini tidak wajib.
dalam keadaan mereka sama sekali tidak tahu apa-apa. Iya. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari mereka pada hari kiamat? Allah akan menanyakan hal tersebut kepada mereka pada hari kiamat. Afala ya'lamu haula'i annahum idza adallu syakhsan fa ahallu lahu ma harrama Allahu aw harrama ma ahalla Allahu lah faqad ba'u bi ithmi wa kana 'alaihim mithlu wizri ma 'amila zalika bisababi ma aftau bih. Ya, apakah mereka tidak tahu, ya, kalau mereka ini menyesatkan seseorang, membuat seseorang tersesat, mengakibatkan seseorang itu menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini kan membuat orang tersesat. Mereka telah menanggung dosa orang yang dia sesatkan itu. Nah, dan dia akan mendapatkan dosa pula sebagaimana dosa dari orang yang melakukan kesesatan itu. Disebabkan orang yang melakukan kesesatan itu mendapat fatwa dari dia. Ya? Jadi dosanya tidak main-main, jamaah. Dosanya nggak main-main. Nah, makanya hati-hati, ya, hati-hati dari berbicara tanpa ilmu. Nah, ini sampai di sini ya. Tapi kayaknya masih berlanjut ini. Wow, cukup panjang juga ya. Nah, iya. Baik, saya cukupkan ya sampai di sini. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit berbahaya ini, kejahatan berbahaya ini, bicara tanpa ilmu. Bicara yang bukan bagiannya, bukan bidangnya. Ya. Bukan bidangnya di situ dia. Iya. Tapi dia ngos-ngosan, jos-josan bicara di situ. Ya. Ada juga seperti itu. Sementara orang yang ada di bidangnya, ini nonton aja lihat keanehan yang terjadi. Ya. Nah, dan kadang walaupun dipancing, ya kita berlagak on. Ya. Dengan pede juga. Ya. Padahal kita tahu ini bukan bidangnya dia. Kita tunggu orang yang di bidangnya ngomong masalah itu. Iya, tapi begitulah. Iya. Penyakit manusia memang demikian ya. Nah, baik, saya kira cukup. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan kapan ya? Bagusnya kita liburan aja dulu ya. Ya? Gimana? Kita liburan aja dulu. Take vacation. Take holiday. Nah, tapi nanti dilihat ya. Nah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.